Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa warasatul Quran, tidak ada ucapan yang pantas pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan, mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang dulu ataupun yang baru. Dan itu semua mesti kita syukuri, dan mudah-mudahan kita termasuk terhadap golongan yang sedikit yang dinyatakan oleh Allah, wa qalilum min ibadisy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yakni dari kitab Min Kunuzis Sunnah karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, sekarang pembahasannya yang masih berkaitan dengan penjelasan secara lafaz. Nah, jadi corak penjelasan daripada kitab ini hadis, kemudian yang pertama dirinci, dijelaskan berkaitan dengan lafaz yang ada dalam hadis tersebut. Sebelumnya kita sudah memahami kalimat yuhawidanihi. Sekarang yang akan kita pahami yakni yunassiranihi. Apa penjelasan Syekh Ali As-Sabuni berkaitan dengan yunassiranihi? Yunassiranihi ay yaj'alanihi nasraniyan. Yang dimaksud yunassirani adalah mereka berdua orang tuanya menjadikannya nasraniyan, seorang Nasrani. Apa itu Nasrani? Wan Nasara. An-Nasara hum atba'u Isa alaihi salam. Nasara mereka adalah pengikut Isa alaihi salam. Wa hum yusammuna anfusahum, dan mereka menamai diri mereka itu adalah Masihiyina. Masihiyina. Ini sedikit ada kalimat al-Masih. Ya, asal kata daripada masih itu masaha. Masa itu artinya mengusap. Dan kita menemukan kalimat al-Masih itu ada dari dua sifat, yakni Isa al-Masih, demikian pula al-Masihid Dajjal. Jadi al-Masih disandarkan kepada ad-Dajjal. Apa perbedaan ketika Isa disifati kalimat al-Masih artinya mengusap. Yang mengusap seperti apa maksudnya? Ya, tugasnya yakni yang tadinya orang tersebut dalam kegelapan diusap itu menjadi dalam terang. Yang tadinya dalam jahalah, kebodohan, menjadi masuk kepada al-ilmu, pengetahuan. Demikian pula yang tadinya dalam keadaan kemaksiatan, al-Masih, diusap, dia menjadi dalam ketaatan. Beda dengan ad-Dajjal, al-Masih Dajjal. Ini sebaliknya. Yang tadinya bisa melihat yang hak, diusap oleh ad-Dajjal menjadi buta dari yang hak. Demikian pula yang tadinya dia itu betul-betul melihat berkaitan dengan agama diusap, ya, berkaitan dengan ad-din, ya, senantiasa mendahulukan, sama ad-Dajjal diusap, dia menjadi mendahulukan ad-dunya berkaitan dengan agama. Nah, kalimat dari al-Masih, Masihiyin ini merupakan penamaan mereka bagi pengikut Isa. Wal Qur'anul Karimu, sedangkan Al-Quran Al-Karim sammahum Nasara, menamai mereka dengan Nasara. Jadi kalau mereka sendiri pengikut Isa menamainya Masihiyin, sedangkan Al-Quran menamai mereka Nasara.
Wahum ahlul injili, dan mereka adalah ahli Injil, pengikut Injil. Wa qad nusikhat syari'atuhum. Nah, ini yang menjadi catatan, dan sungguh telah dihapus syariat mereka. Kama nusikhat syari'atul Yahudi ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dihapusnya syariat Yahudi setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asbaha dinuhum batilan ghairu maqbulin indallah, maka menjadilah agama mereka batilan, batal, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan." Dan siapa yang mengharap agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima semuanya. Jadi siapa saja manusia yang mengalami masa utusan bahwa Muhammad jadi Rasul, nah, tetapi orang-orang tersebut masih dalam keyakinan agama sebelumnya, syariat sebelumnya, nah, maka itu tidak akan diterima. Makanya ketika ada orang pengikut, misalkan pengikut Musa, nah, dia dinyatakan beriman kepada Musa kalau betul-betul mengamalkan apa yang disampaikan oleh Musa, lalu dia meninggal, maka dia berada dalam keimanan. Tetapi ketika dia itu mengalami masa Isa, nah, itu harus mengikuti agama Isa, begitu. Nah, kemudian dia senantiasa mengikuti agama Isa, beriman kepada Isa, maka ini dikatakan orang yang beriman. Lalu dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Isa, maka dinyatakan beriman juga. Ternyata pengikut Isa, dia mengalami itu masa Muhammad, maka pengikut Isa mesti mengikuti agama Muhammad. Jika tidak, sebagaimana Allah nyatakan, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, itu barangkali makna daripada yunassiranihi. Nah, kedua orang tuanya berusaha untuk menjadikan orang yang dilahirkan itu menjadi orang yang Nasrani. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.